Baik, halo semuanya. Sebelumnya pada video kali ini saya sebenarnya akan menjelaskan kepada mengenai apa yang setelah saya lakukan untuk penelitian saya. Nah, kira-kira untuk mengenai penelitian saya sendiri yang berjudul adalah Comparative Evaluation of VP8 and VP9 for Low Bandwidth Web RTC and Remote Learning. Nah, yang dimana saya ingin membuat yang namanya itu mengevaluasi kodek pada VP8 dan juga VP9 untuk proses e-learning menggunakan web RTC, kira-kira seperti itu. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri yang kenapa saya melakukan penelitian ini, yang dimana di latar belakangi yang dimana pada kawasan 3T, khususnya kawasan 3T ini terdepan, terpencil, dan juga tertinggal, yang dimana kawasan 3T ini khususnya sekolah-sekolah yang ada di kawasan 3T ini biasanya sering sekali kesulitan untuk mendapatkan guru-guru profesional yang ahli di bidangnya atau orang-orang yang berkompeten pada bidang tersebut. Dan orang-orang yang biasanya berkompeten atau guru-guru profesional tersebut biasanya enggan untuk ke daerah-daerah terpencil ini, mungkin karena lebih kepada waktu dan juga jarak dan lain sebagainya. Nah, yang di mana solusi dari saya yaitu adalah membuat sebuah video conference yang di mana mengoptimalisasikan pembelajaran secara online untuk si siswa yang terbelakang ini. Nah, akan tetapi ada masalah lagi, yang di mana untuk melakukan online tersebut membutuhkan bandwidth yang lumayan. Karena daerah terpencil itu memiliki internet yang kurang stabil, sehingga di sini menjadilah tantangan utama. Nah, yang di mana kita itu atau saya itu mulai menerapkan yang namanya prinsip kodek yang mana bisa menerapkan rendah yang namanya bandwidth. Jadi bisa mendukung yang namanya daerah 3T itu sendiri. Nah, yang di mana kodek yang akan kita coba itu VP8 dan juga VP9, mana yang lebih efisien untuk menerapkan untuk masalah tersebut. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, kenapa saya melakukan ini adalah yang pertama untuk mengukur performa, yang mana yang lebih baik pada simulasi dari tempat 3T itu sendiri, atau sekolah 3T itu sendiri, yang dimana kita menggunakan bandwidth dari 256 sampai ke 309 kbps. Lalu yang kedua adalah kita menganalisa atau mengkomparasi dari kedua hal tersebut, dari frame rate-nya yang mana paling stabil, dan juga bitrate-nya, risiko bitrate collapse-nya, sama efisiensi kodeksnya. Lalu kita menentukan kodek mana yang paling cocok, yang dimana kita spesifikan lagi. Dari saya menggunakan WebRTC, terus menggunakan kodek. Nah, kodek mana yang paling cocok untuk mengenai bandwidth tersebut. Nah, yang dimana teknologi yang akan saya gunakan ini ada dua. Yang dimana yang satu adalah WebRTC-nya, yang dimana kita akan menggunakan open source, yaitu Jitsi, yang saya akan gunakan. Terus menyesuaikan bitrate secara otomatis saat jaringan ternyata buruk. Jadi tidak patah-patah, tapi tetap berjalan lancar, akan tetapi disesuaikan berdasarkan kondisi yang ada di daerah tersebut. Nah, yang dimana kodek videonya ini ada dua yang akan kita bandingkan yang mana lebih baik, yaitu VP8, yang dimana kodek yang dari standar lama dari WebRTC, dan juga VP9, yaitu generasi terbarunya. Nah, permasalahan dari kodek sendiri di lingkungan 3T, biasanya itu bandwidth-nya itu fluktuatif. Dia hanya bisa menggunakan jaringan-jaringan yang sekiranya stabil aja. Nah, sedangkan di 3T, dia itu bandwidth-nya itu tidak sestabil itu. Yang dimana dia itu bisa tinggi jitter juga, bahkan latensinya itu sangat tinggi. Karena di daerah-daerah terpencil biasanya sinyal itu cukup susah didapatkan. Sehingga yang kita bisa atur adalah video conference-nya itu kita atur sedemikian rupa agar bisa menerapkan kondisi yang tidak stabil tersebut. Dan juga bisa tetap sesuai. Yang dimana ini dari yang sudah kita lakukan biasanya FP8 itu cenderung gagal dari yang jurnal-jurnal terdahulu. Akan tetapi dari jurnal yang terdahulu juga menyebutkan VP9 juga memiliki desain yang lebih tahan dari bandwidth collapse. Nah, kita akan membuktikan apakah hal tersebut benar adanya atau tidak. Nah, dari metodologi penelitian yang saya lakukan, diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama adalah desain eksperimen yang saya lakukan, yang dimana saya menggunakan Jitsi di sini, karena dia itu open source dan juga mudah untuk dikustomisasi, dan juga bandwidth limiter, yang dimana saya ingin saat melakukan tes, saya itu ingin menyesuaikan dengan daerah 3T yang ada. Yang dimana bandwidth limiter ini saya akan menggunakan net limiter, yaitu di Windows, dan juga saya akan menggunakan
beberapa limit-limit yang lainnya, baik itu menggunakan paket loss dan juga lain sebagainya. Nah, di sini kodek dipaksa kita untuk melakukan VP8 dan juga VP9 karena kita ingin meng-highlight kedua hal tersebut mana yang lebih baik. Yang dimana kita menggunakan tesnya itu masing-masing menggunakan percakapan selama 8 menit untuk koneksinya. Lalu kita mengumpulkan data dari semua hal yang sudah kita lakukan, kita kumpulkan data berdasarkan RTC state-nya. Kita lihat FPS-nya berapa, bitrate-nya berapa, paket loss-nya berapa, jitter-nya berapa, sampai ke collapse event-nya itu seberapa sering. Nah, lalu kita analisa kedua hal tersebut. Kita bandingkan dari FPS-nya, dari waktu ke waktunya, lalu BCP-nya dan lain sebagainya. Kita lihat mana yang sekiranya lebih baik, lebih rendah latensi, dan juga lebih rendah dalam permintaan mengenai bitrate-nya itu sendiri, atau konsumsi mengenai bandwidth-nya itu sendiri. Nah, dari semua hal yang sudah kita lakukan, sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang dimana FP8 itu memiliki FPS rata-rata yang lebih kecil, yang dimana 10 FPS, yang dimana karena dia itu lebih kecil, tentu frame per frame-nya itu pasti akan lebih patah-patah atau lebih kecil juga resolusi yang didapatkan, atau kita bisa bilangnya itu simulasi pergerakannya. Nah, sedangkan VP9 itu dia itu lebih tinggi, yaitu 18 FPS. Nah, untuk bitrate rata-rata atau konsumsi bandwidth-nya itu sendiri, dia itu lebih besar si VP8 ini sendiri. Sedangkan si VP9 dia itu relatif lebih kecil, 309 kbps. Ini mana dia itu bisa ditekan terus-menerus berdasarkan kondisi yang ada. Sehingga BCP resikonya juga dia itu lebih kecil, yaitu 0,18. Dan juga efisiensi dari munculnya video yaitu per 100 kbps itu 5,83, yang dimana jauh 3 kali lipat lebih menang dari VP8. Sehingga dari kesimpulan awal yang kita dapatkan ini, VP9 itu kita bisa bilang lebih baik daripada VP8. Nah, ini untuk mengenai grafik performa mengenai FPS-nya sendiri. Nah, ini mengenai setiap waktu kita bandingkan berdasarkan FPS-nya, itu mana yang lebih baik. Ini kita bisa lihat hampir mayoritas itu naik turun mengenai FPS-nya, tapi turunnya si FP8 itu jauh lebih drastis atau lebih sering. Nah, ini untuk mengenai bitrate-nya sendiri. Nah, yang dimana bitrate-nya dia itu lebih kecil untuk si VP9, yang dimana konsumsi bandwidth-nya lebih rendah dia untuk menerima bandwidth. Jadi tidak mengonsumsi daya jaringan atau internet yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dari kedua hal tersebut dianalisislah menggunakan collapse probability, yang dimana setelah dihitung VP8 itu akan sering patah-patah dan videonya tidak terbaca karena dia itu mengkonsumsi bitrate-nya lebih tinggi dan FPS-nya itu lebih kecil. Sedangkan VP9 itu jauh lebih stabil. Mungkin emang tidak begitu jauh kalau dilihat secara berapa kali perhitungan, tapi setelah kita hitung secara akumulasi itu cukup signifikan. Sehingga implikasi untuk pembelajarannya sendiri, guru dapat mengajar tanpa kehilangan gestur kritis. Biasanya kita untuk mengajar sendiri ada pergerakan-pergerakan khususnya untuk seorang guru sendiri, dan juga kadang siswa juga harus memperhatikan mengenai apa yang diucapkan si guru agar tidak tertinggal mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan. Atau mungkin ada penulisan di papan tulis. Nah, itu juga bisa disesuaikan. Karena jika patah-patah atau ternyata terlalu blur, itu juga akan mengurangi efisiensi dari pembelajaran itu sendiri. Dan juga mengurangi interaksi agar tidak terputus. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk penghitungan kodeksnya sendiri, kita menghitung efisiensi mana yang lebih baik dari kodeksnya itu. Di sini diperhitungkan nilai VP9 itu 5,83, yang dimana dia itu lebih tinggi dari kodek efisiensi matriksnya, yang dimana lebih tinggi dari si VP8 yaitu 199, hampir 3 kali lebih efisien, yang dimana VP9 ini kita bisa bilang ini lebih halus dan bandwidth-nya itu memakan lebih sedikit. Nah, yang dimana
Dari hal tersebut, kita memaknai dari penelitian sehingga guru dapat mengajar secara real time, meskipun internetnya itu jelek atau buruk di tempat tersebut. Dan juga memantau ekspresi siswa, yang dimana kita tetap bisa interaktif karena internetnya itu bisa tetap stabil meskipun jaringannya itu buruk, dan lain sebagainya. Dan juga menilai keterlibatan siswa, karena siswa itu tidak perlu melihat patah-patah dan juga latensi yang terlalu banyak. Dan juga siswa itu juga bisa melihat pergerakan guru yang jelas, ini yang paling penting. Karena kalau online itu pergerakan dan juga biasanya itu suara itu cukup krusial untuk hal tersebut. Yang dimana mempengaruhi mengenai makna dari pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk rekomendasi untuk mengenai implementasi yang sekiranya bisa kita sarankan untuk pemerintah maupun sekolah itu sendiri, yaitu menggunakan WP9 untuk web RTC mengenai jaringannya sendiri, yaitu terus menerapkan resolusi yang rendah atau mungkin resolusi yang lebih stabil sekiranya, dan juga mengoptimalkan jaringan sekolah dengan router QoS untuk video dan juga prioritaskan bandwidth web RTC. Lalu latih guru menggunakan modul pembelajaran yang dimana agar kelas tetap interaktif tapi bisa fleksibel dimanapun. Jadi tidak harus mengikuti apa yang gurunya mau, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kesimpulan penelitian yang dimana kita mengetahui VP9 terbukti unggul jauh 3 kali lipat dari perhitungan sebelumnya. Yang dimana VP9 juga menyediakan VPS yang lebih tinggi, stabilitas temporary lebih baik, resiko kolaps yang jauh lebih kecil. Dengan VP9 kita mempelajari jarak jauh, pembelajaran jarak jauh 3T itu jauh lebih memungkinkan atau lebih visible. Yang selanjutnya adalah teknologi Codex memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan e-learning. Jadi, dari sisi pemerintah maupun sekolah tidak perlu khawatir lagi jika ternyata tidak ada guru profesional di lingkungan dia, atau mungkin ternyata guru profesional tersebut ada di luar, atau mungkin profesional yang ahli di bidang bidang tertentu yang lebih teknis itu ada di luar daerah tersebut, sehingga tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun tidak ada orangnya di daerah tersebut. Nah, akan tetapi masih ada keterbatasan yang dimana dari penelitian saya itu menguji kodeksnya ini masih kita itu ingin menjadi yang lebih dalam lagi, yaitu AV1 dan lain sebagainya atau H264. Nah, lalu pengujiannya itu ingin kita lebih ke real lagi, yaitu 10 sampai 30 siswa sampai ke integrasi menggunakan AI adaptive bitrate prediction agar lebih pas lagi atau lebih kita bilang itu lebih nyata, lebih bisa dipercaya integritasnya. Lalu mengujikan lapangan langsung ke 3T karena kita ini masih simulasi. Jadi kita mengharapkan ke depannya itu bisa langsung pengujiannya itu langsung tanpa melakukan simulasi. Kira-kira itu yang bisa saya bahas untuk mengenai penelitian yang saya lakukan. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan dan juga memperhatikan. Eh, Terima kasih.